wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang metode penyuluhan. Setelah sebelumnya kita membahas tentang media dan media penyuluhan ya. Jadi metode penyuluhan ini merupakan cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan oleh penyuluh pertanian kepada pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka tahu. Setelah mereka tahu, lalu mereka mau, setelah itu mereka melaksanakan sehingga mereka menjadi mampu untuk menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Jadi metode penyuluhan itu adalah suatu cara bagaimana caranya si petani itu mau atau tahu dulu deh. Nah, tahu, setelah mereka dengar, mereka tahu, lalu setelah itu mereka mau melaksanakan. Mereka tahu tentang cara budidaya. Nah, nanti kita review tuh video cara kalian menyampaikan budidaya yang baik dan benar gitu ya. Nah, setelah mereka tahu, lalu mereka mau nih. Nah, pada tahap tahu dan kemudian mau, nah itu pada tahap yang sangat krusial karena sangat sulit sekali untuk berubah gitu ya, keluar dari zona nyaman atau memperlebar zona nyaman itu sangat susah. Sehingga ketika tahu dan kemudian mau, nah itu sangat luar biasa, krusial gitu. Pada titik itu penyuluh harus intens mendampingi sehingga keputusan dia untuk mau melaksanakan apa yang kita sampaikan itu tidak menjadi sia-sia. Nah, setelah mau, karena dia melaksanakan, mengerjakan, dan lain sebagainya, maka petani maupun nelayan menjadi mampu untuk mengerjakannya sehingga dia bisa menolong dirinya sendiri atau mengatur, mengorganisasikan dirinya, memposisikan dirinya sehingga memiliki kesadaran untuk misalnya mengakses informasi pasar. Apa sih ikan yang lagi banyak dicari orang? Kayak gitu. Terus misalnya bagaimana sih cara nangkap ikan, di mana sih cara nangkap ikan, dan itu informasi pasar. Lalu saya nangkap harus pakai apa, teknologinya sudah tepat atau belum, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan permodalan, saya butuh investasi nih, bagaimana caranya untuk mendapatkan modal lebih banyak sehingga saya bisa memperlebar atau memperbesar usaha. Atau misalnya, oh ikan layur ini udah berkurang, saya harus belinya ikan, saya harus nangkapnya ikan cakalang. Di mana saya bisa dapat ikan cakalang? Itu pada tahap mampu akhirnya seperti itu. Dan hal yang paling penting lagi setelah mereka mampu mengerjakan apa yang atau melaksanakan apa yang kita sampaikan, diharapkan meningkat produktivitasnya, efisiensi usahanya meningkat, pendapatannya meningkat, secara otomatis kesejahteraannya pun meningkat. Nah, di luar itu semua, petani maupun nelayan juga dibangkitkan kesadarannya agar mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan mengeksplorasi alam itu harus diiringi dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Nah, itu ada di dalam metode penyuluhan gitu. Sehingga tujuan dari metode penyuluhan itu sendiri adalah mempercepat dan mempermudah penyampaian materi dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan dan pelaksanaan penyuluhan pertanian. Nah, setelah itu baru mempercepat proses adopsi inovasi teknologi pertanian. Jenis dari metode penyuluhan sebetulnya hanya ada 3 ini ya, tidak terlalu banyak. Jadi kita bagi menjadi 3 berdasarkan teknik komunikasi, berdasarkan jumlah sasaran dan proses adopsi, dan yang ketiga adalah berdasarkan indera penerimanya.
Berdasarkan teknik komunikasi, metode penyuluhan dapat dibedakan antara yang langsung. Yang langsung itu adalah face to face communication, dan yang tidak langsung atau indirect communication. Metode yang langsung ini digunakan pada waktu penyuluhan berhadapan langsung dengan baik itu nelayan, petani, peternak dan lain sebagainya ya, dengan sasarannya sehingga memperoleh respon langsung saat itu juga gitu. Nah, sedangkan metode yang tidak langsung itu biasanya digunakan oleh penyuluh, dia menggunakan kayak flyer, selebaran dan lain sebagainya. Melalui perantara, ada medium atau media. Yang kalian buat video cara budidaya ikan yang baik dan benar itu adalah salah satu teknik komunikasi indirect. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah berdasarkan jumlah sasaran dan proses adopsi. Kalau berdasarkan jumlah sasaran dan proses adopsi, maka penyuluhan dapat dibedakan lagi menjadi metode dengan hubungan perseorangan. Jadi secara individu ya. Metode ini berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan masing-masing orangnya. Misal, penyuluh itu datang ke rumah-rumah petani ataupun rumah-rumah nelayan. Zaman dulu sih begitu ya, tidak hanya penyuluh, guru pun untuk sekelas SD, SMP, SMA itu seringkali datang berkunjung ke rumah orang tua siswa gitu ya, digilir gitu. Misalnya sore ini ke rumah siapa, sore berikutnya ke rumah siapa, sehingga seluruh siswanya guru itu mampu datangi. Nah itu di penyuluhan juga dilakukan seperti itu. Jadi ya sekedar ngobrol sore sambil ngopi di sore hari gitu ya, ngobrol ringan sambil kemudian menyelipkan pertanyaan tentang proses pertaniannya, keluhan, kendala. Karena terkadang kalau di satu forum banyak sekali nelayan maupun petani atau orang-orang secara umum ya enggan untuk berbicara. Sama seperti kalian di kelas, kalau kita kuliah online maupun offline, itu pendiam banget. Tapi pas sudah selesai kelas itu banyak sekali pertanyaan yang muncul gitu ya. Nah itu juga sama. Mungkin takut ditertawakan orang atau bagaimana, saya juga nggak ngerti kan. Jadi berkunjung ke rumah atau ke sawah, jalan-jalan ke sawah sambil ngobrol, atau mungkin dia punya kantor, berkunjung ke kantornya gitu. Atau mengirimkan surat kepada, karena jauh misalnya nggak mungkin dicapai, maka dikirimlah surat misalnya seperti itu. Atau mungkin zaman sekarang udah mulai menghubungi lewat telepon itu ya, ngobrol lewat video call, lewat telepon kayak gitu. Itu adalah metode yang pertama tuh, metode dengan hubungan perseorangan. Lalu yang kedua adalah metode dengan hubungan kelompok. Nah, ini digunakan oleh penyuluh untuk menyampaikan pesan kepada kelompok. Karena dia bersifat kelompok, maka penyuluh harus mengorganisir menjadi sebuah pertemuan, demonstrasi itu bukan unjuk rasa ke jalan ya, tapi ini semacam demo, mendemokan sesuatu, baik itu cara pertanian maupun teknologi yang akan digunakan. Lalu misalnya dalam bentuk karya wisata, jadi si petani itu diajak untuk jalan-jalan ke suatu tempat yang menjadi sebuah percontohan misalnya, studi banding. Nah itu. Terus datang ke pameran, ada perlombaan, mengadakan satu perlombaan, mengadakan kursus, diskusi kelompok dan lain-lain. Nah ini adalah metode dengan hubungan kelompok. Nah yang terakhir adalah metode dengan hubungan massal. Nah ini biasanya digunakan penyuluh untuk menyampaikan pesan secara langsung maupun tidak langsung kepada banyak orang di waktu yang hampir bersamaan. Misalnya pidato dalam pertemuan besar. Nah dulu juga penyuluh-penyuluh itu sering diundang oleh radio-radio untuk menyampaikan kabar terkini, pesan-pesannya, apa
saja yang ada, atau isu-isu terkini, harga cabai, harga beras, harga gabah dan lain sebagainya. Penanganan hama gitu ya. Itu dulu banyak tuh lewat siaran radio dan televisi. Lalu ada juga penyebaran bahan cetakan lewat poster, koran, gitu, pasang spanduk, kayak gitu. Ini adalah metode penyuluhan dengan jumlah sasaran dan proses adopsi. Lalu yang selanjutnya adalah metode penyuluhan dengan metode berdasarkan indera penerima. Nah, berdasarkan indera penerima pada sasaran metode penyuluhan ini dapat digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah metode yang dapat dilihat. Nah, metode yang dapat dilihat ini pesan penyuluhannya diterima oleh sasaran melalui indera penglihatan. Dia menggunakan apa? Menggunakan publikasi barang cetak, poster, gambar, leaflet. Itu yang dipakai tuh. Atau mungkin juga bisa melalui pertunjukan film, tapi nggak ada suaranya karena dia hanya indera penglihatan. Nah, kalau dia ada suaranya nanti metodenya yang dapat dilihat dan didengar. Jadi ini lewat pertunjukan film bisu dan slide tanpa penjelasan lisan, dilihatin aja gitu. Lalu ada pameran, pamerannya hanya diperlihatkan saja, surat menyurat dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah metode yang dapat didengar. Nah, pada metode yang dapat didengar ini dia menggunakan indera pendengaran, tapi tidak menggunakan indera penglihatan, misalnya lewat radio, tape recorder gitu ya, podcast kalau sekarang di Spotify gitu ya, jangan podcast di YouTube, beda. Mungkin ada juga di YouTube podcast tapi nggak ada gambarnya, ada, cuma ya namanya podcast yang nggak ada gambarnya gitu. Lalu apalagi ya mungkin seperti itu ya, pidato, ceramah dan lain sebagainya itu menggunakan indera pendengaran. Lalu yang ketiga itu adalah metode penyuluhan yang dapat dilihat dan didengar melalui televisi. Kalau zaman dulu ngadain pertunjukan wayang diselipin dengan pesan-pesan penyuluhan juga, pesan-pesan moral, ada titipan dari pejabat dan lain sebagainya ya. Nah, sama sekarang juga ya, pertunjukan-pertunjukan apa itu kayak gitu juga. Nah, itu adalah jenis metode penyuluhan ya, kita bagi menjadi 3 besar. Nah, dari 3 besar itu, dari metode yang tadi ya, metode berdasarkan indera penerima, berdasarkan ya tadi indera penerima, terus ada juga sasaran dan juga teknik komunikasi. Nah, bagaimana cara memilihnya? Pertimbangannya apa aja? Nah, pertimbangannya adalah tahapan dan kemampuan adopsi. Kita juga harus memikirkan tahapan dan kemampuan adopsi. Pertimbangannya itu. Tapi sebelum masuk ke metode pertimbangan pemilihan metode ini, kita harus memikirkan sesuatu yang efektif dan efisien. Efektif itu apabila metode yang digunakan dalam suatu kegiatan penyuluhan tujuan yang diinginkan dapat tercapai, sedangkan pada efisien berarti hemat gitu. Baik itu sumber tenaga, waktu, pikiran dan biaya bisa ditekan sekecil mungkin. Nah, keefektifan metode penyuluhan ini tergantung pada tingkat kemampuan penyuluh. Bagaimana seseorang itu memiliki kemampuan komunikasi, memilih kata, bagaimana dia mengeluarkan vibe yang positif gitu ya kepada petani maupun nelayan ya. Bukan datang-datang tuh udah marah-marah, udah cemberut. Nah, itu moodnya juga akan berbeda. Dosen atau guru juga gitu. Apapun masalah yang ada dalam dirinya dan di luar kelas itu jangan sampai dibawa ke kelas gitu. Dia harus mampu sedemikian rupa mengkondisikan dirinya memiliki vibe yang positif ketika akan melakukan penyuluhan ataupun mengajar gitu. Sehingga tingkat kemampuan penyuluhnya menjadi meningkat, baik itu kemampuan pengetahuan maupun keterampilan dalam memberikan informasi. Yang kedua adalah alat bantunya, ini juga harus diperhatikan.
memastikan bagaimana kondisi alat bantu, apakah memadai atau tidak, mensupport kegiatan atau tidak. Tapi terlalu canggih juga belum tentu efektif maupun efisien ya, tergantung situasi di lapangan. Kesesuaian waktu dan tempat penyuluhan. Nah, kita mau penyuluhan lalu kemudian di lapangan terbuka siang-siang jam 12, panas terik dan bising. Bagaimana caranya nanti materi kita bisa tersampaikan kepada petani maupun nelayan gitu ya. Ini agak sulit. Makanya tempat-tempat penyuluhan kalau dia bersifat kelompok, nah disesuaikan, dikondisikan. Tempat penyuluhannya, ruangannya bisa ruangan terkontrol, dapat dikendalikan, tidak mendapat gangguan dari luar, lalu kemudian nyaman gitu ya. Ini juga disesuaikan. Waktunya juga harus pas, jangan sampai penyuluhan jam 12 malam gitu ya. Pas lagi ngantuk-ngantuknya, ya nggak boleh. Makanya penyuluhan disesuaikan pagi hari jam 9. Pagi juga jangan habis subuh gitu. Jam 9, jam 10 orang-orang udah sarapan, udah mandi, udah selesai urusan di rumah baru penyuluhan. Nah, lalu yang keempat adalah materi penyuluhan. Nah, ini tadi slide-nya kelewat ya. Nah, materi penyuluhan. Materinya juga harus pas. Jangan sampai kita memberikan materi budidaya kepada nelayan tangkap. Begitu juga sebaliknya. Kita memberikan materi budidaya ke nelayan materi tangkap kepada nelayan budidaya. Jangan sampai gitu. Jadi materi penyuluhan harus tepat atau harus sesuai dengan masalah yang dihadapi. Masalahnya adalah tentang pemasaran, kita berbicara tentang packaging. Ini juga nggak tepat. Lalu ada kondisi dan tingkat adopsi petani, karena sebaran petani juga berbeda-beda ya, tidak semuanya sama. Kemampuan petani dalam menyerap sesuatu juga berbeda. Nah, ini juga harus diperhatikan. Tidak bisa serta-merta kita itu menganggap bahwa petani, karena ada petani itu hidupnya di era milenial, tidak serta-merta mereka juga ikut milenial. Sehingga perlu kita ukur gitu. View mana kemampuan petani itu, sehingga materi yang akan disampaikan itu seperti apa. Yang keenam adalah kesesuaian dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, ingin dicapainya sejauh mana nih? Sampai dia mampu aja, atau sampai dia mau, atau sampai dia menjadi eksportir, tergantung ya. Lalu kemudian pertimbangan, kita masuk ke slide yang ini. Pertimbangan apa saja yang harus dilakukan ketika kita akan memilih metode penyuluhan. Nah, pertimbangan yang pertama adalah tahapan dan kemampuan adopsi. Adopsi inovasi pada diri pelaku utama itu petani maupun peternak ataupun nelayan ya, melalui serangkaian pengalaman gitu. Mulai dari tumbuhnya perhatian, di mana nelayan maupun petani sekedar mengetahui aja gagasan atau ide. Kayak kalian itu ikut kuliah itu hanya sekedar pada tahap mengetahui, mendapatkan perhatian dari kalian tentang gagasan ataupun ide yang disampaikan oleh dosen gitu ya. Nah, setelah itu muncul minat. Nah, di tahap semester berikutnya muncul minat. Ternyata kalian ada beberapa yang tertarik dengan budidaya, pesisir, lalu kemudian pengolahan, ada yang tertarik dengan penangkapan gitu. Nah, ini mulai tersegmentasi, mulai maju, ada peningkatan proses adopsinya. Ingin mengetahui lebih banyak lagi, berusaha mencari informasi lebih lanjut. Lalu kemudian pada tahap berikutnya, setelah tahap penumbuhan perhatian, lalu kemudian tahap penumbuhan minat, yang ketiga adalah tahap menilai, di mana nelayan maupun petani ini membuat perbandingan dengan apa yang sudah dia lakukan sebelumnya. Misalnya dia adalah petani padi dengan jenis padi A, lalu kemudian datang penyuluh memberikan informasi bahwa padi jenis B ini lebih baik dibanding jenis A. Nah, di sini
Oh, dia mulai menumbuhkan perhatian. Masa sih iya jenis padi B ini baik atau bagus? Lalu muncul minat, ah saya cobain deh. Nah, baru menilai bagus mana sih. Nah, setelah menilai, masuk dia pada tahap mencoba, mempraktekkan, melakukan gagasan-gagasan tadi. Nah, setelah itu dia baru menetapkan apakah tetap di jenis padi A maupun jenis padi B yang diperkenalkan. Lalu yang B atau yang selanjutnya itu adalah kemampuan adopsi inovasi. Nah, pada bagian ini pelaku utama nelayan maupun petani dapat dikelompokkan menjadi inovator. Jadi udah lanjutan nih, penerap dini atau penerap awal, penerap akhir, dan penolak. Jadi mereka sudah memiliki kemampuan sehingga mampu menjadi penerap teknologi pada tahap awal, penerap pada tahap akhir, ataupun bisa jadi menolak segala jenis adopsi teknologi yang selanjutnya gitu. Nah, ini adalah kemampuan adopsi inovasi yang kedua. Lalu tahap berikutnya adalah sasaran. Nah, pertimbangan yang harus dilakukan juga adalah sasarannya nih. Mulai dari tingkat pengetahuan, keterampilan, sikap gitu ya. Lalu sosial budaya, ada kebiasaannya bagaimana, normanya bagaimana. Lalu jumlah sasaran yang hendak dicapai pada waktu tertentu juga penting gitu. Lalu yang ketiga adalah sumber daya penyuluhan. Ya, kita juga harus bisa mengukur diri sendiri. Kita mampunya menyampaikan penyuluhan sejauh mana atau seperti apa. Itu jangan sampai kita memiliki angan-angan terlalu tinggi dibanding kemampuan kita. Yang terjadi akhirnya justru materi tidak tersampaikan, kondisi pertemuan penyuluhan juga tidak menjadi kondusif, malah menjadi acak-acakan. Ini juga harus diperhatikan. Termasuk sarana dan biayanya itu yang harus diperhatikan juga ya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah keadaan daerah. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan metode penyuluhan dari aspek kondisi daerah yaitu musim, keadaan usaha tani, dan keadaan lapangan. Jangan sampai kita mau demonstrasi menanam padi, ternyata kita datang pas lagi musim kering, nanam padinya juga nggak bisa gitu ya, petaninya juga mungkin lagi kerja sampingan ke kota jadi pedagang atau jadi buruh bangunan, kita nggak pernah tahu gitu. Jadi nggak ada orang-orang. Lalu juga kita harus memperhatikan musim apa kondisi usaha taninya. Jadi kondisi usaha taninya lagi menurun, lalu kita lagi banyak hama, lalu kita menyampaikan materi, kita datang ke situ saat mereka lagi tertekan terkait hama gitu. Bukannya membantu, kita malah memperkenalkan produk baru yang kemungkinan akan membuat si petani maupun nelayan menjadi tidak menerima. Dan yang tidak kalah penting adalah pertimbangan berikutnya adalah kebijakan pemerintah. Nah, ini adalah inti dari segala inti ya, bahwa bagaimanapun juga kegiatan penyuluhan harus berdasarkan dari kebijakan pemerintah. Nah, prinsip yang harus dimiliki dalam metode penyuluhan yaitu prinsip apa ya? Jadi saya kasih pengertian dasarnya dulu. Prinsip ini merupakan suatu pernyataan mengenai kebijaksanaan yang dijadikan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dan dilaksanakan secara konsisten. Dalam kegiatan penyuluhan, prinsip menurut nilai bahwa setiap penyuluh dalam melaksanakan kegiatannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang sudah disepakati. Gitu. Nah, prinsipnya apa saja? Yang pertama mengerjakan. Jadi menjadi seorang penyuluh itu harus bisa mendorong petani maupun nelayan untuk mengerjakan. Jadi kita punya ide, punya gagasan, si penyuluh itu harus mengerjakan juga. Mengerjakan. Kegiatan penyuluhan ini harus banyak mungkin melibatkan masyarakat dan menerapkan sesuatu gitu. Bukan hanya sekedar formalitas ya, si nelayan misalnya pakai gillnet, kita harus kasih penyuluhan nih supaya bukan gillnet.
troll misalnya atau jaring Apollo, wah ini jaring tidak ramah lingkungan. Lalu kita pergilah untuk mengasih penyuluhan dan memberikan penyuluhan. Nah, jangan sampai tidak ada sesuatu apapun yang dilakukan. Jangan, ya perubahan sekecil apapun itu sangat penting. Nah, yang kedua akibat. Jadi prinsip yang kedua itu akibat, di mana kegiatan penyuluhan harus memberikan dampak yang memberi pengaruh baik. Gitu. Yang ketiga adalah asosiasi. Ini prinsip yang ketiga, di mana pada prinsip ini kegiatan penyuluhan harus saling terkait dengan kegiatan lainnya. Jangan sampai jalan sendiri-sendiri. Nah, prinsip metode atau prinsip-prinsip dalam metode penyuluhan ini meliputi upaya pengembangan untuk